Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusandi. Kami dari Prodi PKN. Di sini kami bertugas untuk mewawancarai tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kusairi dari Prodi PPKN yang akan melakukan wawancara tentang hukum. Baik, kami ini mempunyai beberapa pertanyaan tentang hukum. Langsung akan kami pertanyakan kepada saudara Suri. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hukum? Baik saudara Sandi. Kalau hukum menurut saya peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Selebihnya begitu. Seperti kita ketahui bahwasanya kita manusia sangatlah erat dengan hukum. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Apa hubungan antara manusia dan hukum? Baik, hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ pasti ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, Mas. Seperti apa yang sudah kita rasakan saat ini, bahwasanya hukum itu sama-sama kita mengetahui apa yang kita rasakan. Di sini pertanyaannya, apakah menurut Anda hukum yang dijalankan sudah sesuai? Baik, kalau menurut saya hukum yang berlaku di Indonesia ini sangat tidak sesuai. Mengapa saya mengatakan tidak sesuai? Contohnya ada seseorang nenek yang mencuri ranting di hutan itu divonis penjara 9 bulan. Sedangkan pemerintah di Indonesia yang korupsi puluhan juta sampai triliunan itu dihukum tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka dihukum di restoran, fasilitas oke. Begitu Mas kalau menurut saya. Makanya saya mengatakan hukum di Indonesia itu tidak sesuai dengan yang berlaku. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang keempat. Apakah menurut Anda tujuan hukum itu? Baik, tujuan hukum itu menciptakan keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, menciptakan keadilan. Sedangkan yang ketiga, menciptakan masyarakat yang teratur dan tertib. Itu tujuan hukumnya. Iya, kalau menurut saya. Masuk kepada poin yang kelima. Apakah keadilan itu menurut Anda sama dengan kebenaran? Baik, keadilan dan kebenaran. Iya. Kalau menurut saya itu tidak sama. Tidak samanya dari mana? Baik, kalau keadilan itu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Sedangkan kebenaran soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Itulah beberapa pertanyaan yang kami lontarkan tentang hukum, dan sudah jelas bahwa jawabannya itu berbeda. Oke, di sini kami akan mewawancarai Kak Wardah mengenai beberapa pertanyaan tentang hukum. Langsung saja ke poin pertama. Apa yang Anda ketahui tentang hukum? Ya baik, kalau menurut saya, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di dalam hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan dan ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang-orang yang melanggar hukum. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Oke, di sini kami dapat menyimpulkan paparan Anda tentang hukum. Berarti hukum itu secara sederhananya adalah peraturan atau bersifat Iya. mengatur.
Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh saudara saya Lusandi. Di sini poin yang kedua tentang hukum. Apa hubungan antara manusia dan hukum? Terkait hubungannya. Kalau hubungan antara hukum dan manusia yaitu hubungan timbal balik, baik yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran. Sedangkan hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hanya seperti itu. Itu tentang hukum ya, Iya. hukum adat dan manusia. Oke, langsung saja ke poin yang ketiga. Apakah menurut Anda hukum yang dijalankan sudah sama Atau sudah sesuai? Baik, sebenarnya hukum di Indonesia sudah sesuai dari sejak dulu. Yang menjadi permasalahan hukum tidak sesuai bukan hukum yang tetapi penegak hukum yang kurang bijaksana dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi banyak orang korupsi dan pelanggaran HAM dan lain-lain. Masuk kepada poin yang keempat. Apakah menurut Anda tujuan hukum itu ada? Tujuannya? Tujuannya, Ya. tujuan hukum untuk mengatur dan memaksa dalam segala hal yang ada di masyarakat sehingga ketika di dalam hukum agama mengatur permasalahan yang ada di dalam agama, sedangkan ketika di dalam hukum sosial maka akan mengatur ilmu sosial, seperti itu. Langsung saja kepada poin yang kelima. Apakah keadilan itu sama dengan kebenaran? Tidak. Kenapa harus tidak? Tolong paparkan penjelasan Anda. Karena keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Sedangkan kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, kami akan mewawancarai Bu Ritna. Kami akan melontarkan beberapa pertanyaan tentang hukum. Jadi, poin yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hukum? Menurut saya, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu kalau menurut saya. Yang poin yang kedua bahwasanya apakah hubungan antara manusia dan hukum? Hubungan manusia dengan hukum bertimbal balik, di mana ada manusia pasti di situ ada hukum. Menurut Anda hukum yang dijalankan sudah sesuai? Menurut saya tidak sesuai. Dari mananya yang tidak sesuai? Tolong jelaskan. Salah satu contoh, hukuman di Indonesia tidak adil, di mana hukuman antara orang kaya dengan orang miskin itu sangat beda jauh. Kalau hukuman bagi orang kaya, seumpamanya dia ketahuan korupsi, tapi dia itu akan cepat keluar dengan imbalan uang yang diberikan kepada polisi tersebut. Dengan menghitung detik dia bebas. Sedangkan bagi orang yang miskin tidak bisa menyogok polisi, dia akan sampai membusuk di penjara. Berarti kami menyimpulkan dari paparan Anda bahwasanya hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Dan hukum itu bisa dibeli. Oke, masuk kepada poin yang kelima. Pertanyaan yang terakhir, apakah keadilan itu sama dengan kebenaran? Menurut saya sama. Karena keadilan adalah kondisi kebenaran
ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Sedangkan kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi beberapa pemaparan tentang hukum dan beberapa jawaban yang kami lontarkan dalam bentuk pertanyaan, bahwasanya kesimpulan hukum itu ada yang berbeda-beda dari jawaban mereka. Saya atas nama Bu Sandi, mohon maaf, dan bila ada kekurangan dan kelebihan mohon maaf, baik dalam bentuk editan atau perkataan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.